Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak, kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai badal, macam-macam badal. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur na'at man'ut yang terbagi menjadi dua, yaitu ada hakiki dan ada sababi. Selanjutnya kita akan membahas topik berikutnya, yaitu mengenai badal, di mana di dalam teks al-ghaib taktub kitabus shalah ini terdapat kalimat al-dhuhru, yang mana al-dhuhru ini kedudukannya adalah sebagai badal. Oleh sebab itu di sini kita akan membahas secukupnya, yaitu tentang badal. Badal itu apa? Badal itu adalah pengganti. Di dalam ilmu nahwu ada 4 macam badal yang dikenal, itu badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal istimal, dan ada badal ghalat. Apa itu badal kul min kul? Kul min kul itu kalau secara sederhana bisa diartikan mengganti keseluruhan, menggantikan secara keseluruhan. Saya kasih contoh, misalkan ada kalimat ja'a zaidun akhuka. Ja'a zaidun akhuka. Ja'a wis teka sapa zaidun, zaid, rupane akhuka dulur lanang sira. Lafal akhuka ini adalah bentuk badal. Mubdal minhunya adalah lafal zaidun. Jadi secara i'rab, lafal akhuka ini i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu lafal zaidun, yang kedudukannya adalah sebagai mubdal minhu. Lah adapun akhuka ini jenisnya adalah badal kul min kul. Kul min kul. Kenapa? Kan akhuka itu akhuka maknanya kan apa? Yaitu saudara laki-laki engkau. Zaidun itu adalah saudara laki-lakimu. Saudara laki-lakimu itu siapa? Zaid itu sendiri. Itu namanya kul min kul. Jadi seandainya misalkan ini dihilangkan, ja'a akhuka wis teka sapa akhuka dulur lanang sira. Dulur lanang sira itu siapa? Zaid itu sendiri. Itu namanya kul min kul. Contoh lain misalkan ada kalimat, ja'a ra'isul bilad. Ja'a wis teka sapa ra'isul biladi, kepala negara. Telah datang seorang kepala negara atau presiden. Presiden kita hari ini siapa? Yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, maka kemudian misalkan di belakangnya dikasih Joko Widodo. Ja'a wis teka sapa ra'isul biladi, kepala negara, rupane Joko Widodo itu Bapak Joko Widodo. Di lafal Joko Widodo ini adalah badal kul min kul. Mubdal minhunya adalah ra'isul bilad. Jadi Bapak Joko Widodo ra'isul bilad. Ra'isul bilad itu siapa? Bapak Joko Widodo itu sendiri. Itu namanya kul min kul. Mengganti secara keseluruhan. Jadi lafal Joko Widodo ini menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu ra'isul bilad. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya ada badal ba'd min kul. Ada badal ba'dun min kul, sebagian dari keseluruhan, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Contoh misalkan arkanus sholati, kalimat arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku sab'ata asyara ana 17. Rukun salat itu ada 17. Lah 17 ini kan masih global. Maka kemudian dirinci. Misalkan an-niyatu, suwiji ini niat. Lafal an-niyatu ini namanya badal. Badal apa namanya? Badal ba'dun min kul. Kenapa? Karena niat ini adalah rincian dari 17.
Sab'ata asyara itu 17. 17 adalah jumlah rukun sholat. Rukun sholat itu 17, itu salah satu diantaranya adalah niat. Jadi niat ini adalah badal, yaitu ba'dun min kul, yaitu merinci dari kalimat sebelumnya, yaitu sab'ata asyara. Contoh lain misalkan yang badal ba'dun min kul, ada kalimat akaltu ya ar-ruzza, akaltu ruzza ya, nisfahu, akaltu mangan ingsun ar-ruzza ing sego ya, saya makan nasi, nisfahu rupane separune roti, separune nasi, saya makan nasi, yakni apa? Nisfahu, separuh dari nasi. Lafal nisfahu ini adalah badal apa? Yaitu badal ba'dun min kul, itu menjelaskan lafal aruz ya, aruz yang dimakan nasi, cuma nggak semuanya tapi setengahnya. Ini contoh badal ba'dun min kul. Nah, dari sini mudah-mudahan kita sudah mulai bisa memahami ya, lafal adzuhru ini kalau dilihat dari 4 macam badal, ada badal kul min kul, ada badal ba'du min kul, istimal dan ghalat. Untuk istimal dan ghalat insyaallah kita bahas di lain waktu. Adzuhru ini menjelaskan ya, atau merinci kalimat sebelumnya, itu lafal khamsun, salat yang difardukan itu ada 5. 5 itu apa? Salah satunya adalah adzuhru, yaitu salat zuhur. Nah, dari sini bisa difahami bahwasanya adzuhru ini adalah bentuk badal ba'dun min kul, ba'dun min kul, yaitu mengganti sebagian dari keseluruhan. Adzuhru adalah salah satu dari 5 salat yang diwajibkan di dalam Islam. Karena badal, maka secara i'rab itu mengikuti kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah khamsun. Khamsun ini dibaca rofa karena sebagai khabar, maka adzuhru juga dibaca rofa karena sebagai apa? Karena mengikuti kalimat sebelumnya yang juga dibaca rofa. Jadi kalau di i'rabi adzuhru badalun ya, badalun min khamsin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Adzuhru adalah badal ya, badal dari kata khamsun, kemudian dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad, itu adzuhru. Wa awal waktu halan utawi kawitan waktune salat zuhur iku ila sara nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayang saben-saben suci iku mislahu umpamane syai'. Lafal awalu waqtiha sekarang, lan utawi kawitan waktune salat zuhur, ini sebagai mubtada. Sudah kita bahas mubtada itu apa, yaitu mubtada adalah kalimat yang menjadi permulaan jumlah ismiyah. Wa awal waktu halan utawi kawitan waktune salat zuhur iku idza shara. Jadi khabar dan mubtada adalah lafal idza shara. Idza shara alikan dadi apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayang saben-saben suci iku mislahu umpamane syai'. Adapun lafal awal waktiha selain dia sebagai mubtada, secara kalimat ini juga dinamakan susunan apa? Awal waktiha, 2 kalimat jadi satu, yaitu susunan idhofah ya. Jadi awal sebagai mudhaf, waktiha sebagai mudhaf ilaih. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya idhofah itu apa, yaitu susunan mudhaf ilaih, di mana di sana mengira-ngirakan makna dari kata fi, min atau li ya, fi, min atau li. Kalau wa awwal waktiha berarti gimana? Wa awwalun min waktiha ya, wa awwalun min waktiha lan utawi kawitan saking waktune salat zuhur. Jadi mengira-ngirakan makna dari min, ini ada minnya kalau ditambahkan wa awwalun min waktiha, utawi kawitan saking waktune salat zuhur. Oke, mubtada hukumnya dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian awal selain sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Adapun waktiha ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya dibaca kasroh
Oke. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah lafal idza sara. Khobar dari kata awal waktiha adalah idza sara. Idza sara ini susunan apa? Idza sara ini yaitu susunan jumlah fi'liyah. Idza sara nalikan tadi. Berarti termasuk khabar apa itu? Khabar jumlah atau khabar ghairul mufrad. Di pertemuan sebelumnya dulu sudah kita bahas khabar itu ada dua, ada khabar mufrad, ada khabar ghairul mufrad. Khabar ghairul mufrad itu apa? Itu khabar berupa jumlah atau sibhul jumlah. Lah karena idza sara ini adalah susunan fi'il ya, susunan fi'il, kalimat fi'il sara ya. Maka kemudian ini dinamakan khabar jumlah atau khabar ghairul mufrad. Idza sara nalikani tadi apa dhillu kulli syai'. Sara ini di dalam ilmu nahwu ini memiliki amal. Amalnya apa? Yaitu sama dengan kana. Di sara ini adalah saudaranya kana. Kana itu punya amal apa-apanya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sara itu termasuk saudaranya kana, ada sara, ada dhalla, ada laisa, bata, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya mana isimnya sara? Isimnya sara mana? Yaitu kalimat setelahnya. Idza sara nalikani tadi apa dhillu. Ya, dhillu ini adalah isimnya sara. Ya, apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayang saben-saben suci. Ini adalah isimnya sara. Khabarnya mana? Khabarnya adalah mithlahu. Nah, karena khabar maka kemudian dibaca nasab, maka dibaca mithlahu bukan mithluhu. Idza sara nalikan tadi apa dhillu kulli syai'in, ayang-ayang saben-saben suci iku mithlahu umpamane syai'. Jadi mithlahu sebagai khabar dari kata sara. Khabarnya sara dibaca nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Adapun susunan dhillu kulli syai'in ini juga susunan apa? Susunan idhofah, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ya, mudhaf tentu i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian mudhaf ilaih selamanya dibaca jar, maka dibaca dhillu kulli syai'in. Jadi sara sekali lagi ini adalah termasuk saudara kana, punya amal yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isimnya adalah dhillu, kemudian khabarnya adalah mithlahu. Mithlahu dibaca nasab karena sebagai khabar dari kata sara. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah dilanjut di lain waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.